Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Lauziza dengan NIM L1A022006. Kemudian yang kedua ada Fatimatus Azhar Laftiani dengan NIM L1A022009. Dan yang terakhir ada Nur Faridatul Ain dengan NIM L1A022035. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan dampak ocean acidification terhadap proses osmoregulasi ikan salmon. Apa sih topik-topik yang kita bahas? Jadi, ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian ocean acidification, kemudian yang kedua ada penyebab ocean acidification, yang ketiga ada proses terjadinya ocean acidification, yang keempat dampak ocean acidification terhadap organisme laut, dan yang kelima ada dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi ikan salmon. Yang pertama ada pengertian ocean acidification. Apa sih ocean acidification itu? Ocean acidification adalah proses penurunan pH laut yang disebabkan oleh peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 dalam atmosfer yang larut ke dalam air laut. CO2 ini bereaksi dengan air laut untuk membentuk asam karbonat yang mengakibatkan penurunan pH laut. Perubahan ini dapat memiliki dampak serius pada ekosistem laut karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan organisme laut ini serta rantai makanan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada penyebab ocean acidification. Apa sih penyebab ocean acidification di laut? Pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan oleh manusia telah meningkatkan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan iklim berubah drastis. Sebagian besar CO2 antropogenik ini telah teresap oleh air laut. Ketika CO2 memasuki air laut, ia bergabung dengan air atau H2O akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi ion hidrogen atau H+, dan peningkatan keasaman atau penurunan pH. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan iklim, lautan menjadi lebih asam. Yang ketiga ada proses terjadinya ocean acidification. Dapat dilihat di sini ada sebuah gambar mengenai proses terjadinya ocean acidification. Kemudian, ada dampak ocean acidification terhadap organisme laut. Yang pertama, kerusakan terumbu karang. Terumbu karang sendiri sangat rentan terhadap perubahan pH laut karena mereka terdiri dari struktur kalsium karbonat yang dapat larut dalam lingkungan yang asam sehingga akan terjadi degradasi struktur karang. Yang kedua, gangguan pada organisme kalsium karbonat seperti moluska dan beberapa jenis plankton. Ocean acidification akan menghambat pertumbuhan dan reproduksi mereka. Yang ketiga, perubahan pada spesies laut yang secara keseluruhan dapat mengurangi keanekaragaman hayati. 4. Gangguan pada rantai makanan. Dan yang kelima, pengaruh terhadap ikan komersial. Perubahan pH dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan mereka untuk mendeteksi mangsa dan berkembang biak. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan dan dapat mengganggu sumber daya pangan dan mata pencaharian manusia. Slide selanjutnya yaitu dampak ocean acidification terhadap ikan salmon. Secara khusus, ocean acidification dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga pembunuh ikan yang dapat mempengaruhi industri budidaya ikan, khususnya ikan salmon. Ocean acidification dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem fisiologi ikan salmon, seperti proses osmoregulasi. Dampak ocean acidification terhadap proses osmoregulasi ikan salmon ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Selain proses osmoregulasi, ocean acidification juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ikan salmon. Proses reproduksi ikan salmon, perilaku pencarian makanan dan navigasi, juga kepekaan ikan salmon terhadap penyakit dan parasit. Selanjutnya ada dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi ikan salmon. Osmoregulasi sendiri adalah kemampuan makhluk hidup, khususnya pada hewan akuatik, untuk mengatur konsentrasi ion-ion di dalam tubuh mereka agar tetap seimbang dengan lingkungan di sekitarnya. Dampak yang pertama pada hewan air laut, mereka harus menjaga agar tubuh mereka tidak banyak kehilangan ion karena kehadiran ion-ion seperti natrium dan klorida dalam tubuh hewan air laut membantu mereka menjaga keseimbangan osmotik dengan lingkungan air laut yang hipertonik. Yang kedua ada
produksi jaringan ikan salmon dapat terganggu akibat tingginya kadar CO2 dalam lingkungannya. Namun hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melakukan hipoosmoregulasi dengan efisien yang dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan karena kehilangan air saat beralih ke lingkungan air laut yang semulanya dari air tawar. Jika penurunan pertumbuhan terkait erat dengan gangguan dalam kemampuan hipoosmoregulasi, maka tantangan dalam mengatur keseimbangan air saat berada di lingkungan laut dapat menjadi lebih parah karena adanya ocean acidification. Gangguan kemampuan hipoosmoregulasi pada CO2 yang tinggi dapat berkontribusi pada perkiraan laju pertumbuhan negatif yang tampak selama di air laut. Kadar CO2 yang tinggi dapat mengurangi kapasitas penyerapan O2 secara maksimal dan latihan benih yang sedang bermigrasi, membuat mereka lebih rentan terhadap pemangsaan dan mengurangi keberhasilan mencari makan. Tingkat pertumbuhan yang berkurang dan metabolisme yang terganggu pada tingkat CO2 yang tinggi menunjukkan bahwa produksi jaringan dapat terganggu. Yang selanjutnya ada kondisi asam dalam air yang lebih tinggi dapat meningkatkan stres osmotik pada ikan salmon. Ikan salmon mungkin harus menghabiskan lebih banyak energi untuk mempertahankan keseimbangan osmotik mereka yang dapat mengurangi energi yang tersedia untuk pertumbuhan dan juga untuk bereproduksi. Fungsi fisiologis seperti kerja ginjal ikan salmon yang berperan dalam osmoregulasi mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh ikan yang dapat mengurangi kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Ocean acidification juga dapat mempengaruhi distribusi spesies mangrove dan estuari yang digunakan oleh ikan salmon pada fase awal hidup mereka. Perubahan ini dapat mempengaruhi akses mereka ke lingkungan yang mendukung osmoregulasi yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai dampak ocean acidification terhadap osmoregulasi ikan salmon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.